pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM pada Sabtu 3 September 2022. Hal ini memicu gejolak di masyarakat, pro dan kontra hingga akhirnya masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di beberapa daerah termasuk di Jakarta. Untuk membahas isu ini lebih dalam, kami sudah terhubung dengan Director Center of Economic Law Studies, Bima Yudhistira. Halo Mas Bima, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, Mbak. Oke, ini di sini kita akan ngomongin yang lagi bergejolak juga di masyarakat, yaitu kenaikan BBM yang baru aja diputuskan pemerintah tanggal 3 September kemarin. Di sini kan harga minyak dunia sebenarnya dikatakan turun ya, dan BBM non subsidi juga mengalami penurunan sebenarnya. Namun pemerintah tetap mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM subsidi ini. Gimana sih sebagai pakar ekonom ini, Mas sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi memang harga minyak mentah mengalami penurunan, dan ini pemerintah kan secara alamiah sebenarnya ketika harga minyak mentah turun, maka beban terhadap subsidi itu bisa mengalami penurunan juga. Karena salah satu variabel paling pentingnya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah berapa harga ICP atau harga patokan minyak mentah, dan yang kedua adalah dari selisih kurs rupiah terhadap dolar. Karena sebagian besar BBM itu diperoleh juga dari impor. Nah, sekarang kalau misalkan rupiahnya relatif masih stabil, minyak mentahnya juga berangsur turun, maka sebenarnya angka 502 triliun yang disampaikan pemerintah itu bisa mengecil. Jadi opsi untuk menaikkan harga BBM ini benar-benar adalah opsi yang sangat-sangat terakhir. Jadi dibandingkan menaikkan harga BBM, ada opsi pembatasan. Nah, pembatasan yang bisa dilakukan misalnya mencocokkan dengan NIK dan data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau memang selama ini dianggap BBM itu dinikmati oleh mereka yang mampu. Nah, itu yang harusnya dilakukan terlebih dahulu untuk Pertalite. Kemudian untuk yang solar, kebocoran itu masih terjadi di industri skala besar, pertambangan, kemudian perkebunan. Jadi bayangkan, perkebunan dan pertambangan skala besar ini mereka menikmati windfall dari kenaikan harga komoditas pada 1 semester terakhir, tapi solarnya juga sebagian disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau menutup kebocoran itu, artinya kita bisa menghemat banyak sekali anggaran dibandingkan mekanisme menaikkan harga. Karena kalau mekanisme yang ditempuh adalah menaikkan harga, yang tidak punya kendaraan pribadi pun juga akan merasakan dampaknya. Oke, tadi kan sempat disinggung juga ada subsidi 502 triliun ini yang sebenarnya bisa juga mengecil. Itu bagaimana sih Mas? Maksudnya apakah 502 triliun ini yang digelontorkan pemerintah memang sudah sesuai gitu, sesuai menurut dari pandangan Mas Bima sendiri? Di dalam angka yang disajikan 502 triliun, kalau kita bandingkan ya di dalam laporan nota keuangan APBN 2023, RAPBN 2023, sebenarnya 2022 ini posisi dari subsidi BBM spesifik itu hanya 14,6 triliun. Yang besar apa? Yang besar adalah LPG, itu sampai 140 triliun lebih. Kemudian ada kompensasi kepada Pertamina dan kepada PLN. Jadi untuk bicara subsidi BBM jenis Pertalite dan solar sebenarnya tidak sebesar itu. Dan lagi ketika harga minyak mentah menurun, maka beban subsidinya juga akan menurun karena porsi BBM-nya tidak sebesar itu ya. Jadi yang benar-benar subsidi itu relatif hanya kecil. Oke. Yang seperti kita juga mengalaminya, BBM naik begitu, harga-harga sembako, harga pangan
dan harga tiket perjalanan juga menjadi naik begitu ya Mas. Nah ini Ya, kan sementara ekonomi di Indonesia juga baru dalam proses recovery nih dari pandemi COVID-19. Ini seperti apa Mas Bima melihatnya? ya, saya melihat sayang sekali ya bahwa kita 2 tahun lebih ini baru proses pemulihan, dan selama ini yang dibanggakan pada proses pemulihan itu ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5% karena inflasinya bisa diredam. Inflasinya bisa terjaga di bawah 5%. Nah, itu yang selalu dibanggakan. Jadi kalau sekarang ditambah dengan menaikkan harga BBM jenis subsidi, dilakukan juga bersamaan non-subsidinya naik ya untuk jenis Pertamax, maka yang terjadi adalah konsumsi rumah tangga sebagai motor terbesar dari pertumbuhan ekonomi bisa mengalami koreksi, bisa mengalami pelemahan, dan juga dari sisi investasi akan terdampak. Jadi pengusaha yang mau ekspansi, mau merekrut lagi karyawannya, dengan adanya kenaikan biaya produksi, biaya operasional, karena efek BBM ini cukup luas, sehingga mereka juga akan berpengaruh terhadap keputusan apakah menambah investasi atau tidak. Nah, kalau dari sisi masyarakatnya tentu yang paling merasakan dampak itu bukan yang paling miskin, karena semakin miskin di Indonesia, mereka menggunakan BBM itu hanya 3% dari total pengeluarannya. Itu bisa dilihat dari garis kemiskinan. Kontribusinya cuma 3% BBM itu. Yang paling banyak menggunakan BBM dan terdampak adalah kelas menengah rentan. Mereka kalau dianggap mampu, saya kurang sepakat. Karena mereka ada di garis kemiskinan atas sedikit. Jadi sedikit saja terjadi inflasi, mereka akan dengan mudah menjadi orang miskin baru. Nah, itu yang tidak diproteksi oleh pemerintah lewat bantuan-bantuan sosial. Ini kan sejumlah 600.000 ya pengumumannya seperti itu, 600.000 untuk masyarakat Indonesia. Nah, menurut Mas Bima, 600.000 ini apakah memang sudah sesuai atau seperti apa sih Mas? Ya, ada 3 catatan ya. Jadi yang pertama adalah dari sisi kecepatan. BBM-nya naik, bantuan sosialnya baru dikucurkan. Yang artinya efek dari BBM naik kepada bahan pangan terutama itu sudah langsung dirasakan. Tidak berimbang dengan cash transfer atau BLT yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, efek dari kenaikan harga BBM, apa mungkin cuma 6 bulan dirasakan? Enggak. Kita belajar dari efek kenaikan harga BBM 2014, efeknya cukup lama, bisa 1-2 tahun. Jadi jangka waktu BLT tidak bisa dibuat terlalu pendek. Dan yang ketiga, bagaimana mengcover pendataan mereka yang sebelumnya masuk kategori dibilang kelas menengah rentan tadi, mereka tereksklud dari data penerima BLT. Padahal mereka pada saat harga BBM naik jadi orang miskin baru, dan pekerja di sektor informal jumlahnya 81 juta orang, sebagian besar tidak memiliki akun BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga sebagian mungkin tidak mendapatkan subsidi upah. Jadi banyak yang tidak terprotek. Efek salah satu tadi yang dibahas juga efek dari BBM ini, kenaikan BBM ini kan bisa sampai 1-2 tahun, dan pemerintah juga sudah menjanjikan setelah 6 bulan nanti ada kebijakan baru lagi nih soal BLT dan bantuan tunai lainnya. Ini seperti apa harapannya setelah kebijakan 600.000 ini, apakah memang harus dinaikkan atau bagaimana Mas? Ya, sebenarnya kalau untuk kompensasi dengan naiknya harga BBM Pertalite 30%, Ya. maka anggaran perlindungan sosial juga idealnya dinaikkan 30-40% dari anggaran yang ada. Kemudian, yang paling efektif sebenarnya bukan subsidi upah, karena tadi dia hanya memproteksi sebagian kecil. Tapi yang lebih efektif lagi adalah menyamakan upah minimum itu dengan inflasi minimum. Ya. Jadi kalau inflasinya pemerintah perkirakan BBM naik akan menjadi 7%, maka upah minimum yang 1% sekarang kenaikannya dianggap terlalu kecil, bisa tergerus oleh inflasi, daya beli bisa menurun. Maka pemerintah idealnya menaikkan upah minimum. Nah, ini revisi terhadap regulasi upah minimum bisa dilakukan. Itu yang menjadi bantalan terhadap seluruh kalangan pekerja rentan. Ya, terkait inflasi yang tadi nih Mas, kan memang Agustus ini inflasi naik 4,69%. Nah, dengan adanya kenaikan BBM ini bagaimana? Inflasi kita tuh seperti apa sekarang ini? Ya, yang pertama jelas dari sisi harga energi itu naik, yang selama ini ditahan mulai naik.
dan harga energi akan mempengaruhi bahan pangan. Jadi sebenarnya concern-nya bukan pada energinya, tapi concern utama adalah pada volatile food atau inflasi bahan makanan. Bahan makanan pada bulan Juli itu sempat 11% inflasinya atau double digit. Itu sebelum ada kenaikan harga BBM. Sempat turun sedikit bulan Agustus. Nah, di bulan September ke depannya, ini mau nggak mau harga bahan makanan mengalami kenaikan. Jadi inflasi total, itu kalau harga bahan makanan naik lagi menjadi double digit inflasinya, maka secara total kenaikan barang secara umum itu bisa 7 sampai dengan 7,5%. Baik, Mas Bima, terima kasih banyak Ya. untuk waktunya untuk kompas.com. Terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses juga Ya. Mas Bima. Ya, sahabat kompas.com, itu dia perbincangan saya dengan Bima Yudhistira selaku Director Center of Economic Law Studies, yang pasti kita mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang terbaik dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia terkait kenaikan BBM ini. Simak berita menarik lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.